Salam sejahtera bagi ibu, bapak, saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah, kita akan masuk di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku. Hari ini, Kamis, tanggal 5 November, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Oleh karena itu mari ibu bapak saudara yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan memulai kehidupan kami pada pagi hari ini dengan membaca, mendengar dan merenungkan satu bagian Alkitab, dan oleh karena itu kami berdoa, mohon kiranya Engkau sendirilah yang bekerja di dalam hati kami, memampukan kami untuk memahami juga menghayati isi hatimu bagi kami semua. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab terakhir di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu. Saya akan bacakan bacaan menurut leksionaris di dalam Wahyu pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-9, ayat yang ke-12. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-6 sampai pasal 9 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Apsinus, dan sepertiga dari semua air menjadi Apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.
Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Pasal 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap, dan lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan meneruskan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dalamnya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Sampai sedemikian jauh
pembacaan firman Allah, yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia melaksanakan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah bagaimana kita memandang suatu peristiwa dan mencoba untuk mengartikannya, memaknainya, sehingga kita mengerti apa arti atau makna dari peristiwa tersebut. Ibu bapak saudara yang terkasih, gereja mula-mula yang mengalami penganiayaan, yang mengalami kesesakan, yang mengalami tindakan-tindakan represif dari pemerintah Romawi, perlu memiliki persepsi yang jelas akan penderitaan yang mereka alami. Tidak jarang orang berkata bahwa penderitaan-penderitaan yang engkau alami itu akibat engkau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki para dewa, apa yang dimaui para ilah. Dan tentu saja ketika ucapan-ucapan, kalimat-kalimat tersebut terus didengungkan, terus diperdengarkan, hati orang-orang Kristen mula-mula bisa menjadi goyah. Ingat bahwa kebohongan yang terus-menerus diucapkan bisa menjadi kebenaran dalam tanda kutip. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penulis kitab Wahyu mau mengingatkan apa makna di balik penderitaan, apa makna di balik penganiayaan yang mereka alami. Bagi penulis kitab Wahyu, segala penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu adalah bagian awal dari sebuah proses yang dimulai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu dilambangkan dengan terbukanya lubang kunci jurang maut. Ibu bapak saudara yang terkasih, penganiayaan-penganiayaan, penderitaan-penderitaan, pencobaan-pencobaan tidak datang dari Allah. Ini hal yang perlu untuk diingatkan dan dipegang oleh jemaat mula-mula. Segala perkara yang menyesakkan dada mereka adalah karena kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap yang melawan Allah. Dan disinilah mereka diingatkan sekaligus dikuatkan, dihibur sekaligus diteguhkan. Apa yang engkau jalani ini sudah benar. Engkau sudah berada di atas trek yang Tuhan kehendaki. Memang kuasa-kuasa kegelapan akan melawan kuasa kasih Allah. Dan ketika engkau mengalami penganiayaan karena nama Tuhan Yesus Kristus, disitulah engkau
mendapati bahwa engkau sedang berjalan di jalur, di trek yang Tuhan kehendaki. Jangan menyerah. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca bagian ini, semoga kita semua diingatkan akan kalimat yang pernah Tuhan Yesus ucapkan. Berbahagialah engkau jikalau engkau mengalami penganiayaan karena namaku. Ya, Yesus sendiri mengucapkan hal itu. Berbahagialah mereka yang mengalami penganiayaan karena nama Kristus. Hari ini ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita diingatkan, kembali kita diteguhkan bagaimanakah kehidupan iman kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, orang-orang yang mengaku diri hidup mengikut Kristus. Suatu ketika saya menerima sebuah berita tentang persekusi yang dialami oleh sebuah jemaat. Dan ketika saya beritakan, saya sampaikan hal tersebut kepada seorang profesor teologi, ia berkata kepada saya, berbahagialah jemaat yang diizinkan untuk berjalan mengikuti jalan penderitaan Kristus. Ya, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di satu sisi kita memang tidak mencari penderitaan, kita tidak cari masalah, kita tidak cari kesusahan. Tetapi di sisi yang lain, jikalau Tuhan mengizinkan ibu bapak saudara mengalami kesulitan-kesulitan, entahkah itu di dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, karena nama Kristus, maka berbahagialah. Sebab itulah yang Tuhan Yesus Kristus sendiri sampaikan. Hari ini ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita mencoba kembali merenungkan. Adakah iman kita adalah iman yang betul-betul murni, iman yang betul-betul sejati di dalam Kristus? Apakah panggilan kita adalah betul-betul panggilan sebagai orang Kristen yang betul-betul sejati, the true Christian, sehingga jalan penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani justru mencelikkan mata kita, mengubah dan membentuk persepsi kita bahwa itulah kebahagiaan. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, berbahagialah engkau yang menderita, mengalami penganiayaan karena namaku. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa hidup mengikut anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus itu mengandung risiko. Dan oleh karena itu ya Bapa Surgawi, kami berdoa, mohon Engkau kuatkan dan teguhkan hati dan iman serta pengharapan kami. Biarlah ketika kami Engkau izinkan mengalami berbagai-bagai kesulitan karena nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami itu, kami tetap boleh mengalami sukacita, kami tetap dapat memandangnya sebagai sebuah kebahagiaan, bahkan kami tetap dapat menerimanya sebagai suatu kehormatan di mana kami diizinkan
untuk melangkah di jalan penderitaan sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, pimpinlah kami, berkatilah kami, dan pakailah hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Anak Domba Allah itu kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan memakai hidup Ibu Bapak Saudara menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin.